Selamat pagi anak-anak yang terkasih dimanapun berada yang beraktivitas. Saat ini kita akan mengikuti ibadah Paskah. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk sama-sama mengikuti acaranya. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk anugerah dan penyertaan-Mu, untuk kasih-Mu lewat peristiwa kebangkitan Tuhan yang telah kami ikuti lewat ibadat baik di rumah maupun di gereja. Tuhan, saat ini kami ingin merayakan bersama, mengikuti ibadah bersama. Berkati kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Kami boleh mengikuti teladan-Mu yang telah berkorban untuk kami semua, menebus segala kesalahan dan dosa kami. Tuhan, berkati setiap pribadi sehingga boleh menjumpai Tuhan Yesus yang telah bangkit, menjadi sumber semangat dalam kehidupan setiap hari, sehingga yang dilakukan adalah kemuliaan Engkau yang boleh hadir di tengah-tengah keluarga. Dan begitu juga memberkati setiap kami dimanapun berada. Doa ini kami sampaikan ke dalam tangan-Mu, biarlah Engkau yang memberkati kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dan pemerintahan Allah
tuhanku menyerahkan nyawanya untuk menyelamatkan jiwaku. Mereka tidak mengerti. Mereka berkata seperti itu tidak masuk akal. Tuhanku bangkit. Kuburnya kosong. Tuhanku mengalahkan kematian. Jiwaku bersorak. Jaminan keselamatan ada dalam hatiku. Aku lebih dari pemenang. Imanku membawaku kepada keselamatan. Iman kepada Tuhanku yang hidup menyelamatkanku. Dan aku akan duduk di sisinya sepanjang masa. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Tuhan kami, sang penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Tuhan kami, sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Ayo guys, kita tanya teman-teman kita. Kalau Paskah itu jatuh di hari apa? 9 April, hari Minggu. Kalau kematian Tuhan Yesus itu disebut hari apa ya? Oh, kalau yang ku tahu sih kayaknya Paskah ya. Kalau kematian Tuhan Yesus itu disebut hari apa ya? Oh, masalah Paskah ya, hari Paskah. Halo Kak, boleh nanya sebentar? Ya, Apa nama lain dari Paskah ya? kalau menurut aku nama lain dari Paskah itu Jumat Agung. Oke, makasih. Kalau kematian Tuhan Yesus itu disebut hari apa ya? Jumat Agung. Oke, makasih. Halo Kak, boleh nanya sebentar? Boleh. Kalau nama lain dari hari Paskah apa ya? Oke, makasih. Jadi ternyata masih banyak orang yang belum terlalu paham apa itu Paskah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Sekuntum bunga di pagi hari, mekar indah harum di padang yang hijau. Demikian Tuhan mendandani rumput, gugur bunga bila panas terik.
Shalom anak-anak semua, kita sudah memuji Tuhan dalam rangka ibadah Paskah, memperingati Paskah. Pada hari ini kita mau dengarkan firman Tuhan sebagaimana tema yang kita angkat pada tahun ini untuk Paskah, yaitu Dia bangkit, aku hidup. Ya, kita tahu bahwa kehidupan Tuhan Yesus tidak hanya berbicara ketika Dia hanya lahir saja, tetapi mulai dari kelahiran, kematian, kebangkitan, bahkan Yesus naik ke surga, itu merupakan rangkaian yang tidak bisa kita pisahkan satu dengan yang lainnya. Baik, yuk kita akan sama-sama buka firman Tuhan. Kita buka di dalam 2 Korintus 5 ayat 15 ya. Sebagai ayat kita untuk hari ini dalam ibadah Paskah kita buka dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-15. Ya, kalau sudah ketemu kita akan baca sama-sama ya. Membaca di sini dan anak-anak baca di rumah masing-masing. Yuk kita baca sama-sama ya. 2 Korintus 5 ayat 15. 1, 2, 3. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Ya, ulang sekali lagi. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Ya, puji Tuhan. Ayat ini menuliskan bahwa dikatakan dan Kristus telah mati untuk semua orang. Ya, ketika Yesus mati disalibkan, ketika Yesus disalibkan bukan hanya untuk orang yang dikatakan hanya orang-orang Yahudi pada saat zaman dahulu. Bukan hanya, kalau mungkin sekarang ini kita bilang bukan hanya untuk orang-orang Kristen saja. Bukan hanya untuk orang-orang yang percaya kepada Dia, tetapi dikatakan bahwa Yesus disalibkan untuk semua orang. Ya, kita tahu dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan karena begitu besar kasih Allah sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, ya. Jadi karena kasihnya Allah, Yesus yang dikatakan adalah anak Allah, Yesus yang pernah sampaikan dia 100% manusia, dia 100% Allah. Dia bisa merasakan yang namanya dihianati, dia bisa merasakan yang namanya tersakiti, dia bisa merasakan bagaimana namanya disalibkan. Pasti ada rasa sakit. Kalau kita membaca dalam Injil bagaimana Yesus mulai dianiaya, saya katakan dianiaya ya. Bagaimana dia mulai ditangkap, bagaimana dia mulai disiksa, bagaimana pakaiannya mulai dilepaskan dari tubuhnya, bagaimana dia mulai diludahi oleh orang-orang, ya. Secara manusia, apakah Yesus tidak sedih? Sedih. Secara manusia, bahkan sampai ketika Yesus sebelum ditangkap, ketika dia berdoa di Getsemani, bagaimana Yesus berkata, "Bapa, kalau boleh, lalukanlah cawan ini daripadaku." Bukan hanya sekali loh Yesus berdoa, dia balik lagi berdoa. Karena apa? Secara manusia, Yesus juga bisa merasakan namanya rasa takut, rasa sakit. Ya, kita baru kena jarum dikit aja udah mewek, ya, udah nangis, udah udah gegerewekan ya bahasa Portugisnya. Tetapi Yesus sebagai anak Allah,
Dikatakan walaupun dia 100% manusia, dia memiliki yang namanya ketakutan, dia memiliki namanya rasa sakit. Bahkan ketika dia ditinggalkan oleh murid-muridnya, bahkan murid yang dekat dengan dia, yang menjual dia, ya, Yudas Iskariot mengkhianati dia. Secara manusia Yesus bisa namanya kecewa, sedih. Tetapi dalam 2 Korintus ini Rasul Paulus menuliskan yaitu, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Ya, ketika Yesus mati, dia bangkit. Ada hal yang baru yang kita bisa dapatkan. Seperti tema kita, dia bangkit, aku hidup. Hidup kita bukan lagi hidup yang lama. Bukan lagi hidup yang di dalam bahasa aslinya tuh bukan bios, ya. Bukan hanya hidup lahir, makan, tumbuh, berkembang, mati. Bukan. Tetapi hidup yang Tuhan mau itu adalah hidup yang berdampak. Ketika Yesus bangkit, menyatakan bahwa dia adalah Allah. Dia adalah Allah yang memiliki dikatakan kuasa. Ketika Yesus sebelum dia mati, dia katakan pada hari yang ketiga aku akan bangkit. Orang-orang saat itu mungkin berpikir bahwa Yesus itu bercanda. Tetapi apa yang terjadi? Ketika Yesus bangkit, orang-orang murid-murid yang tadinya mereka mulai berpencar satu dengan yang lain, mereka mulai kembali kepada pekerjaannya semula, menjadi nelayan. Tetapi ketika Yesus bangkit, ada hidup baru yang mereka miliki. Mereka mulai kembali kepada iman percayanya yang awal. Mereka mulai kembali kepada panggilannya yang Tuhan bawa dalam hidup mereka. Nah, sebagai anak-anak remaja Kristen yang dikasihi Tuhan, di saat ini firman Tuhan katakan supaya mereka yang hidup, hidup, kalian hidup. Tetapi hidup bukan untuk diri kita sendiri lagi. Hidup bukan karena keinginan daging kita lagi. Ketika Yesus mati, keinginan dagingnya tuh ketika dia mulai ditangkap, dia disalibkan, kehendak daging itu sudah tidak ada. Ya, untuk dia mungkin dikatakan, kalau boleh, kalau kamu anak Allah, lepaskanlah dirimu. Bisa nggak? Bisa loh. Yesus punya kuasa, punya. Tetapi dia tidak melakukan apa yang menjadi keinginannya. Dia turut apa kehendak Bapaknya. Begitu juga kita, ketika kita mengenal Kristus, bahwa dia Allah sudah dibangkitkan dari kematian, menyatakan bahwa dia Allah yang benar-benar luar biasa, itu juga dapat mengubah kehidupan kita, bahwa kita bukan lagi hidup seperti yang kita ada saat ini. Kalau kamu yang tadinya biasanya menjadi anak-anak Kristen yang saya katakan Kristen di dalam aktemu, Kristen di dalam keluargamu, jangan hanya menjadi Kristen KTP, Kristen tanpa pengenalan, Kristen tanpa pengetahuan yang benar siapa itu Yesus. Tetapi ketika kamu katakan merayakan Paskah, jangan jadikan itu hanya sebagai rutinitas tahunan, tetapi maknai itu bahwa ada hidup baru yang menjadi bagian kamu. Dikatakan tadi, hidup bukan lagi untuk diri sendiri, tetapi untuk dia. Alami perubahan hidup. Ketika Yesus mati, dia dibangkitkan untuk siapa? Untuk kita. Yesus mati untuk siapa? Menebus segala dosa-dosa kita. Dia rela menyerahkan nyawanya untuk siapa? Untuk kita. Oleh sebab itu kita, sebagai orang-orang yang percaya kepada dia, mari milikilah hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Seperti tema saat ini, begitu bagus ya. Dia bangkit, aku hidup. Hidup bukan kita lagi loh, tapi Yesus yang dalam kita. Kan ada satu lagu ya, mungkin saya nggak tahu apakah anak remaja pada anak-anak SMP pada tahu atau enggak ya. Ada lagu seperti ini, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Nah, kalau orang-orang yang sudah mengartikan, sudah mengerti makna dari kelahiran, kematian, kebangkitan sampai kenaikan Yesus, hidup dia tuh akan berubah. Yesus mati, aku hidup. Yesus bangkit, aku hidup. Kalau seandainya Yesus tidak disalibkan, seharusnya kita loh orang-orang yang mengalami dikatakan penghukuman. Ya, salib itu adalah tanda kehinaan, ya, hukuman mati yang benar-benar hina kalau dikatakan ya. Kalau sekarang kan ditembak, mungkin digantung ya. Karena kan banyaknya kan kalau orang hukum mati ditembak selesai. Tetapi Yesus dipermalukan dulu loh. Untuk siapa? Untuk saya dan untuk kamu. Oleh sebab itu respon kita ketika kita mulai
menjadi anak-anak Tuhan. Terlebih lagi saat ini kita memperingati Paskah. Jangan jadikan hanya sebagai rutinitas tahunan, tetapi jadikan kebangkitan Yesus, kematian dan kebangkitan Yesus menjadi kebangkitan dalam hidup kita. Menjadi kebangkitan dalam hidup kita bahwa kita adalah orang-orang yang bisa bangkit dari hidup kita yang lama. Bagaimana hidup kita yang lama sudah kita kubur. Hidup kita yang lama yang penuh dengan dosa sudah kita tinggalkan. Kita tidak mau lagi menjadi orang-orang Kristen, menjadi anak-anak remaja yang tidak berdampak hidupnya. Kematian dan kebangkitan Yesus membawa dampak yang luar biasa bagi semua orang. Bukan hanya dikatakan orang-orang Yahudi pada saat itu, orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus pun mereka diubahkan. Kita tahu ketika Yesus disalibkan, banyak orang-orang saat itu mulai mentertawakan para imam-imam. Mereka mulai mentertawakan, mereka mulai tidak percaya. Para prajurit, mereka mulai tidak percaya. Tetapi ketika terjadi goncangan yang begitu besar, saat itu mereka baru berkata benar bahwa dia anak Allah. Nah, oleh sebab itu anak-anak SMP Mulia Wacana yang dikasihi Tuhan, ayat ini berkata seperti tadi, hidup bukan untuk diri sendiri lagi, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi belajar hidupmu dibaharui, ya, baharui kehidupan kita. Mulai perkataanmu, jangan jadi seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Sikapmu, tingkah lakumu. Saya pernah sampaikan di anak kelas 9, jadilah Kristen membawa damai. Kristen terang dimanapun kamu berada. Menjadi saksi, bukan hanya lewat perkataanmu tapi tindakanmu. Ya, kematian, kebangkitan Yesus bisa membawa hidup yang baru bagimu. Asal kita, orang-orang yang percaya, mengimani apa yang telah Tuhan kerjakan dan mengubah pola pikir kita. Banyak orang mulai beranggapan, wah benar gitu Yesus mati disalibkan, apakah benar gitu cerita Alkitab itu beneran atau hanya dongeng? Tapi saya mau katakan, ya, apa yang ditulis dalam firman Tuhan itu adalah benar adanya. Ya, dalam Yohanes 11 ayat 25 sampai 26, saya baca ayat 25 saja ya. Yohanes 11 ayat 25 dikatakan, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ya, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Artinya apa? Mati di sini bukan mati secara jasmani, ya, tetapi mati rohani. Kalau kita belajar tentang penciptaan Tuhan, manusia pertama jatuh dalam dosa. Ketika dikatakan kalau engkau memakan buah pengetahuan yang dilarang oleh Tuhan, maka engkau akan mati. Tapi kita lihat apakah mati seperti yang kita tahu arti kematian itu akhir dari nafas? Bukan. Tetapi kematian di sini berbicara kematian rohani. Ya, rohaninya. Bagaimana manusia terpisah dengan Allah akibat apa? Dosa. Tetapi dengan proses kematian dan kebangkitan Yesus, bagaimana Yesus yang menebus setiap dosa-dosa umat manusia, dikatakan barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Kalau engkau percaya kepada Yesus, kalau engkau meyakini iman percaya kepada Yesus, walaupun mungkin dulu hidup kita adalah hidup penuh dengan dosa, hidup kita, masa lalu kita mungkin banyak melakukan kecemaran. Anak-anak remaja SMP Mulia Wacana, mungkin engkau pernah melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau saat ini engkau berkata, aku percaya bahwa Dia adalah Yesus yang sudah mati menebus dosaku dan sudah bangkit menyatakan kuasanya, maka Dia juga sanggup menghidupkan rohaniku. Saya mau katakan, tubuh kita ini semua bakal binasa ya. Semua bakal masuk ke dalam kuburan. Tetapi roh kita ini, apakah kita mau biarkan mati atau mau kita hidupkan? Tetapi melalui kematian dan kebangkitan Yesus, kita dihidupkan kembali. Asalkan apa? Percaya. Kalau engkau tidak percaya akan kuasa dari Yesus, kematian dan kebangkitannya, maka kita tidak akan mengalami hidup yang baru. Hidup yang dikatakan bukan hanya
lahir, makan, bertumbuh, berkembang, mati, bukan. Tetapi hidup yang penuh dengan kasih-Nya Tuhan. Rohani kita diubahkan untuk mengenal Tuhan. Ya, ayat selanjutnya kita coba buka Roma 8 ayat 11 ya. Roma 8 ayat 11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu. Nah, ini tadi yang tadi saya katakan. Hidup kita itu dikatakan yang Yesus sanggup menghidupkan yang sudah mati. Tadi di dalam Yohanes tadi, walaupun sudah mati, Ia sanggup menghidupkan. Itu berbicara bagaimana rohani kita. Walaupun dalam Yohanes ini mengisahkan tentang Lazarus yang sudah mati ya. Tetapi secara rohani Tuhan juga sanggup menghidupkan rohani kita yang sudah mati. Ya, dalam Roma dikatakan, dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Ya, jadi tadi saya katakan, Yesus yang sudah mati dibangkitkan. Dia juga Allah, sanggup menghidupkan hidup kita kembali. Masa depanmu kamu mungkin merasa sudah tidak ada masa depanku. Tamat SMP aku tidak tahu mau ke SMA mana. Ekonomi keluargaku tidak menunjang aku untuk menggapai masa depan. Saya mau katakan, Yesuslah yang menentukan masa depanmu asal engkau percaya kepada Dia. Dalam Amsal dikatakan masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Asalkan apa? Engkau percaya akan kuasanya Yesus dan rohnya diam di dalam kamu. Ya, Yesus sanggup menghidupkan masa depanmu. Yesus sanggup menghidupkan kembali ekonomi keluargamu. Yesus sanggup menghidupkan pendidikanmu mungkin yang engkau anggap sudah tidak ada lagi masa depan. Asalkan apa? Percaya kepada Yesus. Percaya akan kuasanya. Dia lahir, Dia mati, Dia bangkit, dan Dia naik ke surga. Tapi Dia tidak meninggalkan kita karena ada rohnya, yaitu Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita. Puji Tuhan, anak-anak SMP Mulai Wacana, biarlah ibadah ini, firman Tuhan yang sudah kita dengar, bukan hanya untuk kalian saja. Ini juga untuk di mana kita sebagai orang-orang yang percaya, kita tahu bahwa Dia bangkit. Dia juga sanggup menghidupkan kita kembali, menghidupkan masa depanmu, menghidupkan kembali ekonomi keluargamu, apalagi di tengah-tengah kondisi COVID kesulitan saat ini. Saya mau katakan, di dalam Injil dikatakan jangan kau khawatir, Tuhan sanggup memelihara, asalkan apa? Percaya. Undang Yesus dalam hatimu, kuasa kebangkitannya menjadi bagianmu, sehingga kamu apa? Kamu mampu bangkit. Bangkitkan semangatmu melalui karya Yesus. Yesus sanggup membangkitkan gairahmu untuk menyenangkan hatinya Dia. Yesus sanggup apa lagi? Yesus sanggup menghidupkan engkau dengan apa? Masa depan. Oleh sebab itu, anak-anak, percaya penuh kepada Tuhan bahwa Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Baik, firman Tuhan cukup sekian. Biarlah ibadah Paskah kita jangan hanya kita pergunakan sebagai rutinitas biasa, tetapi boleh bermakna bagi kita. Baik, Tuhan Yesus memberkati. Tercurah untuk
Paskah adalah hari di mana kita merayakan kebangkitan Yesus Kristus yang sudah rela mati disalibkan hanya karena untuk menebus dosa manusia. Setelah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Always say it will be you and me till the old days. Heaven so we could be together. Oh, my angel, angel, baby, angel. You're my angel, baby. Kadang kita ngerasa kalau kesalahan kita ini gak bisa diampuni. Kadang kita juga benci sama diri kita sendiri. Kenapa aku gini? Kenapa aku gitu? Ini emang kedengaran mustahil banget. Tapi ayo, kita berdamai sama hati, diri kita sendiri. Ayo jujur, ayo kenal sama diri kita sendiri. Kamu kadang ngerasa kayak gak layak untuk siapapun. Ngerasa kamu gak bakal diterima sama siapapun. Tapi ingat, ada satu tempat kita buat pulang, buat cerita, buat bersandar. Itu Tuhan, Allah kita. Luka-luka, hilanglah luka, biar tentram yang berkuasa. Kau terlalu berharga untuk luka. Katakan pada dirimu, semua baik-baik saja. Semua baik-baik saja. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa. Aku serahkan untuk rencana-Mu, Tuhan. Kau raja atasku, kemuliaan
firman Tuhan yang disampaikan sungguh-sungguh menjadi berkat bagi kita semuanya. Untuk itu mari kita akan tutup seluruh rangkaian ibadah kita pada kesempatan kali ini. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Engkau Tuhan kami yang baik, Allah yang perkasa luar biasa. Terima kasih kalau kami hari ini sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu sungguh-sungguh menjadi kekuatan bagi kami, dapat kami lakukan dalam segenap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah bangkit. Semua Tuhan, penderitaan-Mu itulah yang menjadi kebahagiaan kami, bahkan kematian-Mu menjadi kehidupan kekal kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara-saudara dan anak-anak sekalian, dan bawalah berkat dari Tuhan. Untuk itu, angkatlah kedua belah tangan kita. Damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus yang setia, dan Roh Kudus yang manis, kiranya bersama-sama kita senantiasa dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya menjemput kita. Terima kasih. Sama-sama kita mengucapkan amin.